Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Musafir, Minggu Sapaan Firman. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kamirkanlah ragi kerajaan surga ke dalam hati kami, supaya kami dapat berkembang dalam iman, harapan, dan kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Kristus, bacaan Injil hari ini memuat 3 perumpamaan plus penjelasan terkait perumpamaan ilalang di antara gandum. Renungan kita kali ini dipusatkan pada perumpamaan yang ketiga, yakni ragi dalam adonan. Suatu ketika di Mesir, saya berjumpa dengan seorang pengolah roti. Konon ia menyiapkan roti lebih dari 1.000 per hari. Saya tergoda untuk bertanya rahasia-rahasia bagaimana roti itu dibuat sehingga omsetnya begitu tinggi. Di antara rahasia-rahasia yang dia katakan, dia bercerita tentang kekuatan, daya atau potensi yang ada pada ragi yang dia gunakan. Menurut dia, ragi memiliki banyak sekali kekuatan, kemampuan, daya atau potensi. 3 diantaranya adalah yang pertama, daya pengembangan, potensi untuk mengembangkan adonan, kekuatan yang memperkembangkan adonan. Roti yang dihasilkan dari adonan yang dikembangkan oleh ragi memang memiliki ciri yang sangat berbeda. Ragi mengubah gula dalam adonan menjadi gas karbon dioksida yang dalam arti tertentu dalam porsi yang seimbang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Perubahan gula menjadi zat karbon dioksida
menimbulkan adonan itu mengembang atau berkembang. Jadi ini adalah potensi pengembangan dari ragi. Daya yang kedua adalah daya pengharum. Ragi menurut beliau menambahkan unsur wangi pada adonan dan begitu pula pada roti yang diolah dari adonan tersebut. Potensi yang mengharumkan, kekuatan yang memberi wangi pada roti. Daya yang ketiga adalah daya penyedap, potensi yang menambahkan pada adonan berikut pada roti yang dibuat dari adonan itu rasa yang enak, yang lezat. Ketiga potensi di dalam ragi ini baru akan menjadi efektif atau berdaya guna ketika ragi itu mengalami kontak dengan adonan. Sekali lagi, daya yang ada pada ragi itu memiliki daya guna yang efektif ketika dia berkontak dengan adonan. Terkait dengan kontak dengan adonan, di dalam bahasa asli kitab suci itu dikatakan dengan istilah enkropto, yang sebenarnya secara literer berarti tersembunyi di dalam atau menyembunyikan di dalam, atau juga berarti mencampur adukan. Ketika ragi dicampurkan secara merata dengan adonan, adonan itu akan mengalami efek dari ragi itu berkat tiga kekuatan tadi. Saya belajar tentang kerajaan surga pada seorang pengolah roti di Mesir ini. Saya belajar tentang kerajaan Allah pada apa yang dia katakan tentang ragi. Yesus di dalam bacaan Injil tadi menggambarkan kerajaan surga dengan ragi dalam adonan. Kerajaan Allah memiliki daya seperti ragi. Daya yang pertama adalah daya pengembangan, potensi yang mengembangkan, potensi yang mendaya guna, potensi yang memperbesar. Ketika kerajaan Allah berkontak dengan hati orang-orang yang terbuka untuk menerimanya, orang itu secara otomatis diperbarui, dikembangkan, didaya gunakan oleh kerajaan surga. Di dalam bacaan Injil ini dikatakan bahwa wanita itu mencampurkan ragi ke dalam 3 sukat tepung. 3 sukat itu sebetulnya jumlah yang sangat besar. Itu kalau diolah setelah adonan itu dikamirkan dengan ragi, itu dapat diberikan untuk 150 sampai 200 orang. Jadi begitu banyak. Ragi itu menambah, memperkembangkan, memberi potensi pada adonan itu. Begitu juga kerajaan surga. Begitu kerajaan surga berkontak pada orang-orang yang percaya atau terbuka menerimanya, ia menjadi satu potensi yang membuat hidup orang itu diperbarui, dikembangkan. Saya teringat pada kisah Abraham. Pada suatu siang dia duduk di pintu tendanya dan dia melihat ada 3 orang datang mendekati tenda itu. Dia kemudian berdiri mendekati orang-orang itu yang ternyata kemudian dikenal sebagai malaikat Tuhan, meminta mereka untuk beristirahat sejenak, dibasui dan dijamui. Setelah ketiga malaikat ini menyatakan setuju pada permintaan Abraham, Abraham lalu datang pada istrinya dan meminta untuk mengolah roti bundar dari 3 sukat tepung. Itu adalah saat-saat di mana malaikat Tuhan atau Tuhan mengubah kehampaan Sarah menjadi kelimpahan. Mengubah hidup Abraham dan Sarah dari kutuk menjadi berkat. Mengubah rahim Sarah dari tamat menjadi nikmat. Oleh karena beberapa bulan setelah berjumpa dengan malaikat Tuhan ini, Sarah kemudian hamil dan kemudian melahirkan Ishak. Kerajaan Allah sekali lagi ketika berkontak dengan hati orang-orang yang terbuka dan percaya kepadanya, orang itu diubah dari kehampaan menjadi kelimpahan. Yang kedua,
Kerajaan Allah memiliki daya pengharum. Kerajaan Allah itu tentu saja bukan satu wilayah dengan batas teritorial ini dan itu. Kerajaan Allah adalah Allah yang berkuasa. Yesus Kristus adalah kerajaan Allah. Dia menghadirkan kerajaan Bapa melalui perkataan dan tindakannya. Dia sendiri disebut kerajaan Allah. Di dalam 2 Korintus, Paulus memperkenalkan Kristus kepada jemaat Korintus sebagai parfum, minyak wangi. Itu berarti Kristus sebagai kerajaan Allah adalah daya pengharum. Ketika kerajaan Allah ini yang memiliki potensi aromatik, potensi yang memberikan keharuman, berkontak dengan hati orang yang menerima atau percaya kepadanya, orang itu diubah menjadi keharuman Kristus. Seperti Paulus di Troas dan Makedonia. Parfum itu memiliki sifat obat-obatan di dalamnya. Memiliki daya medisinal. Ketika orang menggunakan parfum, tubuhnya bisa berubah menjadi lebih segar. Dan dalam konteks biasa, orang yang menggunakan parfum itu menjadi lebih percaya diri. Ketika Kristus, dalam hal ini kerajaan Allah, berkontak dengan orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang itu disembuhkan, dilimpahkan hidupnya, diberikan kesegaran, ditambahkan kepercayaan dirinya. Kristus adalah roti yang telah diragikan oleh kerajaan Bapa. Diwangikan. Dia menyebarkan wangiannya di bumi. Dan setiap orang yang percaya kepadanya mendapat efek penyembuhan dan kesuburan Kristus. Yang ketiga, daya penyedap, potensi yang melesatkan. Kristus sekali lagi adalah kerajaan surga, kerajaan Bapa, kerajaan Allah. Di dalam Injil Yohanes, dia memperkenalkan diri sebagai roti hidup. Tentu saja kita bayangkan roti yang telah dikamirkan oleh ragi kerajaan Bapa. Dia katakan, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Ketika kerajaan surga berkontak dengan orang-orang yang percaya, orang itu menjadi dikenyangkan secara kekal, memiliki kepuasan abadi. Kerajaan Allah memiliki daya atau potensi yang membuat seseorang mengalami kekenyangan abadi. Kekenyangan itu sebenarnya satu keadaan di mana orang tidak ingin lepas dari Kristus sebagai roti hidup yang telah dikamirkan oleh ragi kerajaan Bapa. Ragi dalam adonan adalah simbol istimewa yang mengajarkan kita bagaimana kerajaan Bapa dalam diri Yesus Kristus dikamirkan ke dalam adonan hidup kita di planet ini. Dan kita mendapat efek dari 3 daya itu. Daya pengembangan hidup kita ditingkatkan kualitasnya. Daya pengharum hidup kita disegarkan, disembuhkan, didamaikan. Dan daya penyedap hidup kita menjadi hidup yang lesat. Oleh karena kita telah mengalami kekenyangan abadi. Kristus adalah roti yang telah dikamirkan oleh ragi kerajaan Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
ajak semua desa, bawalah kabar gembira kepada yang miskin papa di tangan Sang Pencipta. Semua akan dapat berkah. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Lakukan pada syukurmu, Tuhan bersama kita. Yang kau takuti apa? Bila Tuhan penguat kita, padanya kita bersyukur.